Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Malam ini kita bertemu kembali dengan dialog kita. Dan malam ini sebenarnya kita membahas satu tema yang menarik ya. Satu tema yang membuat kita kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah ini video manusia atau memang bukan. Eh, untuk menjelaskan ini sebenarnya sengaja kita buat satu dialektika yang berjudul Sengseng ya. Sengseng itu adalah sebenarnya rupanya adalah salah satu yang menarik sekali yang sekarang lagi kita bicarakan malam ini. Artinya apakah yang ada di video itu adalah sebenarnya video dari manusia atau itu robot atau itu cybernetic. Dan yang terakhir, apakah itu misalnya posthuman? Teman-teman pendengar semua pengikut dialektika, pada kuliah-kuliah sebelumnya sebenarnya sudah kita diskusikan beberapa tema yang berkaitan dengan apa yang harus kita bicarakan malam ini. Terutama sekali misalnya kita bicarakan tentang posthuman, kita bicarakan misalnya juga tentang pemikiran Neuralink dari pemikiran Elon Musk. Ya hari ini ternyata kemarin Elon Musk lagi ke Indonesia dan ada di Bali. Dan kemudian misalnya beberapa tema-tema lain yang sebenarnya sudah kita bicarakan tentang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan malam ini. Dan sebenarnya tema ini menjadi menarik, menjadi perhatian saya karena kita sempat berdebat ya, apakah itu manusia atau tidak, tapi sampai sekarang misalnya masih ada yang tidak percaya dan mengatakan bahwa itu adalah video yang bersumber dari manusia sesungguhnya. Tetapi saya katakan bukan, itu adalah robot dan bukan cybernetic dan bukan posthuman. Untuk itu sebenarnya kita mencoba untuk menjelaskan sebenarnya pengertian dari masing-masing istilah tadi ketika kita misalkan katakan dia apakah robot atau robotik atau misalnya posthuman. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan bahwa dia robot, sebenarnya robot itu juga kalau misalnya kita coba jelaskan dari pengertian yang sifatnya mulai dari klasik sampai modern, sampai era teknologi artificial intelligence ini, selalu ada misalnya kita lihat dalam sejarah bagaimana manusia mencoba untuk menciptakan model-model seperti manusia. Dan kalau misalnya di desa-desa sering sekali kita lihat misalnya di sawah itu dibuat seperti boneka orang-orang dari rumput atau dari kain atau dari mana. Dan sekarang justru sebenarnya itu memang meningkat dan berubah, berkembang luar biasa. Dan ini yang kita bicarakan tadi dengan apa yang kita sebut misalnya dengan Sengseng. Sengseng itu rupanya mungkin ucapan saya tidak begitu tepat. Itu adalah artinya si cantik, si jelita. Dan si cantik jelita ini yang saya katakan tadi adalah robot dan bukan ya video dari manusia asli karena memang kita juga sulit dan tidak pernah menemukan sebenarnya manusia seperti apa yang diwujudkan di dalam Sengseng itu. Jadi si cantik jelita itu sebenarnya adalah kalau kita lihat memang sangat mirip sekali dengan manusia. Tapi saya pikir juga sulit sekali untuk menemukan manusia yang tipenya, modelnya benar-benar semodel itu. Tapi memang yang kita lihat misalnya dari gerakannya, matanya, misalnya ucapannya, kemudian pergi belanja dan seterusnya, itu adalah sebenarnya menunjukkan bahwa memang ya bisa meragukan bahwa itu adalah manusia dan bukan robot. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan tadi ya, apa kesulitannya kalau misalnya kita bicara atau misalnya melihat apa yang terjadi di dunia yang kita sebut misalnya virtual reality atau misalnya di dunia cyber atau misalnya istilah apa yang sering sekali dikatakan sebenarnya avatar. Istilah avatar itu sebenarnya sangat tepat digunakan dibandingkan misalnya dengan apa yang kita sebut misalnya dengan dunia virtual. Karena istilah Sanskerta itu sebenarnya avatar itu adalah perwujudan kemunculan dewa Siwa ke bumi dan itu sebenarnya muncul dengan berbagai macam bentuk. Jadi avatar ya dan kemudian kita katakan tadi misalnya apa yang kita sebut misalnya dengan virtual reality itu adalah sebenarnya suatu realitas yang sulit sekali dibedakan apakah itu asli atau tidak asli. Begitu kita misalnya temukan itu di dunia virtual. Mengapa begitu? Karena begini, karena di dunia virtual itu sebenarnya memang itulah kesulitannya untuk menetapkan apakah misalnya ya sesuatu itu realitasnya sesungguhnya atau tidak.
Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita baca dari pemikiran Jean Baudrillard, salah seorang pemikir Prancis postmodern yang sangat terkenal, dan saya pikir memang sulit sekali kita menemukan seorang ilmuwan yang menjelaskan tentang apa yang disebut dengan simulasi, simulakra, dan hyperreality. Dan memang akan ada baiknya kalau kita misalnya mencoba untuk memahami apa yang kita sebut sekarang itu memang siang-siang itu dengan memahami terlebih dulu pemikiran dari Jean Baudrillard. Teman-teman sekalian, saya memang sekarang sudah menyiapkan dan bahkan sebenarnya sudah sering saya berikan kuliah itu sudah beberapa tahun yang lalu sejak misalnya munculnya pemikiran postmodern teori, karena saya sendiri sebenarnya waktu itu termasuk misalnya coba melakukan riset disertasi ke Belanda, karena memang saya katakan pada profesor saya di sini Prof. Tuti Rati Nurhadi bahwa saya sebenarnya ingin melakukan riset tentang permasalahan yang memang belum muncul di sini di Indonesia ini, dan kemudian sekarang kita hadapi itu, kita lihat itu sehari-hari melalui apa yang kita sebut misalnya dengan realitas virtual atau avatar itu. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan robot. Apa yang dimaksud dengan robot? Robot itu sebenarnya mesin ya yang memang berbentuk manusia. Jadi kalau misalnya kita sebelum masuk pada istilah robot itu, kita bisa melihat bagaimana misalnya boneka anak-anak itu. Tapi boneka anak-anak itu ya lebih ditingkatkan menjadi satu bentuk yang memang mirip manusia, ya, jadi robot, dan dilengkapi misalnya dengan peralatan teknologi yang bisa misalnya menjadikan robot itu ya seperti manusia, dia bisa ada manusia, kedipan matanya dan seterusnya, itu adalah menunjukkan dia sebenarnya seperti benar-benar manusia, dan seperti yang kita kemukakan tadi pada video ini tentang Shenzhen itu. Teman-teman sekalian, jadi robot sebenarnya itu adalah ya hasil industri, dan kalau misalnya Anda atau kita lihat misalnya tentang Shenzhen itu dikatakan adalah hasil dari Universitas Sains dan Teknologi Cina, dan kita sekarang memang melihat bagaimana sekali misalnya kemajuan teknologi Cina itu, dan robot yang kita katakan Shenzhen itu memang lebih banyak, kalaupun misalnya Anda ditanya ya, akan saya yakin akan lebih banyak menyatakan itu adalah manusia dan bukan robot. Teman-teman sekalian, jadi kalau tadi kita katakan ya bahwa robot itu sebenarnya dia bisa dirancang seperti bertindak seperti manusia. Teman-teman sekalian, setelah itu misalnya kita mengenal istilah apa yang disebut misalnya dengan, dulu ingat sebelum muncul Shenzhen ini adalah robot Sophia. Robot Sophia itu juga adalah sebenarnya robot yang benar-benar mirip seperti manusia. Tapi kalau kita bandingkan dengan Shenzhen ini, robot Sophia itu jauh lebih ya kurang canggih bisa dibandingkan misalnya dengan Shenzhen ini, karena pada robot Sophia itu memang dia seperti manusia. Karena mirip manusia, akhirnya justru misalnya ada yang mengatakan dia memiliki warga negara. Jadi memiliki warga negara, tapi robot seperti misalnya Sophia itu memang banyak sekali digunakan. Misalnya membantu manusia ya di toko, atau misalnya membantu manusia dalam hal-hal tertentu yang sudah dirancang sesuai dengan tugas yang diharapkan oleh si teknolognya. Teman-teman sekalian, jadi ingat sekali misalnya begitu kita katakan misalnya Sophia itu adalah juga seperti manusia. Akhirnya karena mirip sekali manusia dikatakan, kalau tidak salah justru ya Arab Saudi mengatakan dia adalah robot yang memiliki hak azazi. Permasalahannya sebenarnya ya begitu kita katakan hak azazi, saya pikir itu jadi pertanyaan besar. Apakah misalnya memang ya robot itu bisa memiliki hak azazi? Paling tidak untuk era sekarang. Makanya teman-teman sekalian, yang menjadi sekarang banyak perhatian, termasuk misalnya di dalam diskusi yang kita lakukan misalnya pada dialektika ini, itu sering sekali kita memberikan diskusi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi baru. Ya, misalnya tentang posthuman, misalnya tentang robotik ini, misalnya tentang yang lain-lain, tentang azazi, demokrasi, yang semuanya berubah dengan adanya perkembangan teknologi yang kita sebut tadi dengan teknologi informasi atau teknologi tinggi, terutama sekali sekarang ya teknologi yang berkaitan dengan artificial intelligence, karena itu sebenarnya ya bisa menunjukkan atau menampilkan suatu tingkah laku kemampuan manusia malah di atas manusia, karena akhirnya ya
artificial intelligence itu mempunyai suatu ya memang kemampuan yang luar biasa, paling tidak bisa membantu manusia dan dikatakan dia lebih tinggi kemampuannya daripada kemampuan inteligensi manusia. Teman-teman sekalian, ini sudah sedikit dijelaskan sebenarnya pada beberapa podcast yang dikemukakan oleh dialektika, dan sekarang ini sebenarnya seperti upaya untuk bisa lebih memperluas kembali wawasan yang dikemukakan tadi pada apa yang sudah saya kemukakan, yang dikemukakan di dalam diskusi dialektika sebelumnya. Yang kedua misalnya ada istilah robot. Tadi setelah robot adalah cyborg, ya. Cyborg atau sering juga disebut dengan cybernetic, ya. Cybernetic itu sebenarnya kombinasi antara teknologi dengan tubuh manusia. Teman-teman sekalian, jadi sekarang memang dengan cybernetic, netiknya itu ya cybernetic itu adalah sebenarnya menunjukkan adanya perpaduan antara teknologi tinggi dengan manusia, dengan tubuh manusia. Jadi kalau cybernetic itu sebenarnya cyborg itu ya, atau cybernetic itu, cyborg itu sebenarnya adalah upaya untuk bisa membantu manusia. Jadi teman-teman sekalian, tadi dikatakan bahwa ya ada perpaduan, ada penambahan misalnya sesuatu dalam tubuh manusia, misalnya dengan kalau ada misalnya seseorang yang katakanlah misalnya tertabrak, kemudian tangan atau kakinya misalnya terpaksa dipotong dan kemudian akhirnya dibuat kaki buatan, tapi kaki buatan itu juga atau tangan buatan itu dilengkapi dengan teknologi sehingga dia bisa bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memiliki ya tangan atau kaki buatan itu, atau juga misalnya bisa jantung buatan. Jadi teman-teman sekalian, teknologi tinggi itu memang dalam banyak hal sangat banyak membantu manusia, tapi tetap ingat selalu juga ada permasalahan yang kita sebut dengan permasalahan etika, etik, moral, dan permasalahan filosofis. Permasalahan filosofis itu sekarang justru sangat penting dalam perkembangan dari semua yang berkembang itu, ya ilmu pengetahuan dan teknologi, karena memang akhirnya dia sudah melampaui sebenarnya apa yang selama ini dianggap ya hal-hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Kemudian sekarang semua itu memerlukan kembali bagaimana kita misalnya memikirkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak keluar jauh dari permasalahan moralitas, permasalahan filsafat, permasalahan agama yang bisa menimbulkan masalah sebenarnya bukan meninggikan harkat kemanusiaan, tetapi justru menurunkannya. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan tadi ada istilah cyborg ya, misalnya tangan buatan, jantung buatan, ya mata buatan dan seterusnya itu adalah salah satu ya teknologi baru juga. Tapi teman-teman sekalian, ada lagi yang kita sebut misalnya dengan posthuman. Nah, itu lebih tingkat lebih tinggi lagi dari apa yang kita katakan dengan cyborg. Dan beberapa waktu yang lalu mungkin Anda baiknya coba Anda lihat misalnya pada ya video dialektika sebelumnya yang menjelaskan misalnya tentang apa yang kita jelaskan di situ tentang Neuralink. Neuralink itu adalah satu bentuk ya post-human yang menunjukkan bahwa bagaimana akhirnya kemampuan manusia itu lebih tinggi daripada misalnya kemampuan manusia biasa. Dan kemudian di situ dijelaskan bagaimana misalnya artificial intelligence itu ya dalam upaya atau dalam riset-riset yang dilakukan oleh Elon Musk itu sekarang justru sebenarnya dia sudah dimulai ya chip atau artificial intelligence yang kecil itu ditanamkan misalnya pada otak babi, monyet, dan juga misalnya sudah dimulai misalnya dibuat eksperimen untuk manusia. Dan itu adalah satu perkembangan yang juga memang ya dari satu sisi memang bisa kita harapkan sebagai suatu perkembangan baru, tetapi tetap juga seperti katakan tadi, mudah-mudahan itu juga tidak lepas kontrol sehingga akhirnya lebih menimbulkan banyak masalah daripada misalnya bantuan untuk meningkatkan humanitas. Teman-teman sekalian, ini adalah satu kuliah penting juga, dan mudah-mudahan sebenarnya kita bisa melihat bagaimana perkembangan teknologi ini sekarang ini, dan perkembangan teknologi itu diharapkan tetap sebenarnya tidak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi justru
lebih mempertinggi ya nilai kemanusiaan itu, dan itulah sebenarnya pentingnya kita lakukan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan permasalahan etik dan filsafat. Juga sebenarnya dengan agama. Jadi etika, filsafat, dan agama itu adalah satu tuntunan bagi kehidupan manusia. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.